Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini, di bulan ini, kita mengalami sebuah suasana yang mencekam, menakutkan, di mana tingkat kematian yang begitu besar, yang begitu kuat di bulan-bulan ini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa kita sebagai umat Islam harus meyakini kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti akan mengalami kematian. Namun terkadang kematian, baik itu menimpa seseorang yang kita cintai, yang sayangi, terkadang kita berat menerima cobaan itu. Terkadang pula kita keluar dari keyakinan kita sebagai umat yang beragama, bahwa menganggap hal-hal yang mustahil itu terjadi di luar nalar kita. Kita lupa kalau itu semua merupakan qadarullah. Yakinilah sahabat, tidak ada sesuatu yang terjadi dengan secara kebetulan. Semuanya adalah biiznillah, atas izin Allah. Allah sudah merencanakan segala sesuatunya. Bagaimana Allah juga berfirman dalam potongan ayat surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun bi'ardin tamut. Manusia tidak akan tahu di bumi mana manusia itu akan meninggal, di bumi mana manusia itu akan mati. Kita lahir di sini, besar di sini, tua di sini, tapi tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa kita juga akan mati di sini. Ingat, ini adalah ujian keimanan. Terkadang kita merasa dan juga mendengar ucapan orang lain. Saya menyesal ayah saya menyesal ibu saya menyesal saudara saya dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit, mungkin tidak akan mati di rumah sakit. Timbullah penyesalan, akhirnya saling menyalahkan antara saudara. Kenapa dibawa ke rumah sakit, seandainya tidak dibawa ke rumah sakit. Nah, seandai-andai seperti itulah datang setelah kejadian itu terjadi. Seandainya dia tidak pergi ke Jakarta, mungkin tidak akan mati ke Jakarta. Seandainya dia tidak pergi umroh, mungkin dia tidak akan mati di Baitullah. Nah, inilah keraguan seperti itulah yang sering datang. Tetapi kita yakin tadi Allah menegaskan bahwa tidak akan ada yang tahu di bumi mana orang itu akan meninggal dunia. Jika Allah menghendaki seseorang itu mati di luar rumah, maka Allah sendirilah yang akan mengeluarkan dia dari rumah. Ingat dalam Ali Imran ayat 154. Kul lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihumul qatlu ila madajihim. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati atau terbunuh itu keluar dari tempat mereka akan terbunuh. Jadi kekuatan Allah itulah yang akan membuat orang itu keluar di mana dia ditakdirkan oleh itu akan mati. Maka ibrohnya adalah jika ada saudara kita yang meninggal dunia dimanapun, yakini bahwa Allah telah menakdirkan dia mati di sana. Walaupun kita tidak mau dari awal, aku tidak mau orang yang aku cintai dibawa ke rumah sakit, karena aku tidak mau dia mati di rumah sakit. Ingat, kalau Allah sudah mentakdirkan dia mati di rumah sakit, maka Allah yang akan mengeluarkan dia dari rumah menuju rumah sakit. Dan tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menolak takdir Allah itu. Itulah yang harus kita yakini. Bahwa peningkatan kematian di bulan-bulan ini adalah merupakan ujian keimanan kita.
sampai sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, sampai sejauh mana kita menerima qadarullah yang bersifat pahit atau buruk kita rasakan. Yang perlu kita waspadai bisikan-bisikan setan yang akan melunturkan keimanan kita. Setiap manusia pasti akan mati. Yang ke masjid akan mati, yang tidak ke masjid juga akan mati, yang bekerja akan mati, yang tidak bekerja akan mati juga, yang sakit akan mati, yang sehat juga akan mati. Tinggal kita memilih mau mati seperti apa. Makanya niat husnul khotimah harus berangkat dari niat kita yang tulus. Ingat, Allah mungkin saja akan mencabut nyawa kita di saat kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Kalau kita kebiasaan kita ke masjid, sholat berjamaah, insya Allah kita akan husnul khatimah. Bukan lagi kita persoalkan di mana kita akan mati, bagaimana kita cara mati. Tetapi yang harus kita persoalkan selagi kita masih hidup adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk mencapai kematian itu. Bagaimana mempersiapkan diri supaya mati kita dalam keadaan baik. Bagaimana mempersiapkan diri supaya kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Semoga kita dan sahabat-sahabat semuanya senantiasa berada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang, tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.